Learning to live together, bersosial. Nah ini mohon maaf. Integratednya. Ini menarik Pak. Jadi mohon maaf, jadi saya potong dulu. Tadi Pak A juga di awal kan bicara tentang guru ini nggak harusnya punya cinta terhadap pekerjaannya. Iya. Nah menurut saya Pak, kalau tadi bicara Pak A dari learning to know sampai learning to be, ini kendalanya adalah karena itu Pak. Karena seolah-olah, mohon maaf, banyak guru yang sebetulnya terpaksa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam RQ Podcast yang kebetulan ini juga bertepatan dengan adanya tugas kelompok dari Pasca Sarjana Unisa. Kami tergabung dalam kelompok 7 ini kebetulan. Jadi narasumbernya sudah hadir, ada 2 orang yang kita di sini akan membahas mengenai kurikulum PAI dan penerapan tematik integratif. Nah, seperti apa kurikulum tersebut kita akan bahas bersama narasumber kita. Yang pertama ini guru saya yang alhamdulillah beliau bisa hadir ke tempat kami untuk membahas bersama-sama seperti apa itu kurikulum PAI dalam kurikulum 2013 dan penerapan tematik serta integratif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir. Dan juga ada Bu Revi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Kita di sini akan membahas beberapa hal tentang kurikulum yang insya Allah ini akan membedah dari pandangan beliau-beliau berdua ini terhadap kurikulum 2013 penerapan PAI, terutama dalam pola pembelajaran tematik integratif. Barangkali pertanyaan pertama seperti ini Pak A, ke Pak A dulu. Saya ini dari mulai sekolah dengan lahiran tahun 80 akhir itu sudah mengalami setidaknya beberapa kurikulum. Jadi kurikulum pertama yang saya alami itu kurikulum 94, kemudian kesini ada KBK, kemudian KTSP, dan sekarang sampai pula lah ke 2013. Menurut pandangan Pak A pribadi, apakah perubahan kurikulum itu secara signifikan ada perbaikan atau tidak? Ini menurut pandangan Pak A sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa hadir di tempat ini dalam rangka mungkin yaitu tugas kelompok dan juga ya ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol. Permasalahan kurikulum, permasalahan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, kita rasakan dan kita bergelut di dalamnya. Iya, betul. Yang pertama kali terima kasih Pak Amar, langsung sudah ditanya dan alhamdulillah tadi sudah minum jus. Jadi udah seger nih sekarang jawabnya. Tidak perlu ditampakkan di meja. Tidak perlu ditampakkan lah, udah di belakang saja. Insya Allah nanti bisa pesan lah kalau yang ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berbicara masalah kurikulum, tentunya ini sangat kompleks sekali, penting sekali, terutama ketika berbicara di pendidikan, pasti itu kurikulum harus ada inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan dan itu memang keharusan. Ya. Walaupun saya teringat dalam sebuah pepatah yang mengatakan pertama,
at-thariqatu al-madah aham muhimmatun. Kurikulum itu penting. Tapi sebenarnya at-thariqatu ahammu minal madah. Ini ada kata-kata seperti itu bahwa metode ternyata akan lebih baik atau lebih penting daripada kurikulum itu sendiri. Walaupun kurikulum itu bagus, baik, tapi yang menyampaikannya, metodenya dalam pengajaran jelek, pasti itu juga akan hasilnya kurang baik. Mohon maaf Pak, sebentar ya. Ketika tadi Pak bicara tentang bahwa seolah-olah kan ini bicara tentang man behind the gun. Ya. Jadi seolah-olah nggak penting lah seperti apa pistolnya, yang penting orangnya gitu ya. Betul. Nah, di era-era sekarang ini, menurut pandangan Pak A sendiri, ini apakah guru-guru itu yang ada baik di tingkat dasar sampai tingkat menengah itu, apakah mereka itu termasuk beliau-beliau itu termasuk orang-orang yang memiliki metode-metode yang tepat untuk bisa merealisasikan atau mereka tepat sekali memegang peluru dan pistol ini gitu. Nah ini mungkin jadi PR kita bersama. Memang tidak semua seperti apa yang kita harapkan seharusnya itu. Padahal di sana tadi walaupun metodenya nanti baik, ada yang lebih penting lagi tadi di bawah behind the gun-nya al-mudarris ahammu minat thariqah. Jadi di atasnya lagi adalah al-mudarris, gurunya itu harus lebih penting daripada metodenya bagus tapi gurunya kurang profesional dan kurang baik, ya akhirnya tidak tersampaikan juga tujuan akhir. Tapi yang terpenting lagi di Indonesia ini perlu adanya ruhul mudarris. Hamu minal mudarrisnya. Ruhnya itu keikhlasan dan benar-benar mencintai pekerjaannya, itu yang lebih penting lagi kayaknya. Iya. Nah, berarti boleh disimpulkan seperti ini dong, Pak. Sebetulnya kurikulum itu semakin tahun itu bagus. Iya. Hanya yang megangnya nih yang nggak bisa untuk itu gitu. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Amar. Kita tahulah kurikulum itu kan prosesnya dari tahun 1947 ya. Ke perubahan lagi di tahun 1952. Udah 2 kali itu ya. Kemudian di 64 dirubah lagi. Iya. Kita tahulah Indonesia setiap ganti menteri biasanya ganti kebijakan. Kemudian 64 ya mungkin belum lahir ini. 1975 ya. Dirubah tahun 1975. Dan yang mungkin Pak Amar tadi rasakan baru 94. Sebelum 94 ya, berarti 1984 dulu Pak. Ada perubahan 984, kemudian 94 baru Pak Amar merasakan. Repi udah belum? 2004 baru mungkin ya. 2004. Nah 94 berubah lagi tahun 2004. Kemudian di tahun 2006 itu yang kita kenal KTSP ya, dan 2004 KPK itu KBK. Ya 2004 dulu. Itu. 2006 KTSP. Iya. Dan yang sekarang inilah yang 2013 itu yang memang inilah kayaknya Pak Amar terus terang yang lebih condong atau lebih bagus lagi, karena memang pelajaran PAI ini sangat bagus sekali karena semua mengintegrasikan seluruh mata pelajaran ada sisi agamanya, walaupun pelajaran umum dan sebagainya. Itu ini betul-betul memang sebenarnya kurikulum ini bagus sebenarnya. Menurut Revi sendiri nih ya, sebagai milenial lah boleh dikatakan lah gitu ya, walaupun ngaku-ngaku juga nggak apa-apa sekarang. Nah realita. Tadi berarti pertama kali merasakan kurikulum itu tahun 2004 ya. Itu kurikulum 2004. Nah, dari mulai Revi masih menjadi murid, jadi anak didik, sekarang ngurusin anak didik, itu gimana menurut Revi itu kurikulum itu seperti apa gitu? Kurikulum ya, berbicara kurikulum sendiri, kurikulum kan merupakan acuan dasar ya. Kita mau bawa anak didik kita mau kemana? Gitu. Arahnya mau kemana? Nah, dari mulai saya SD gitu ya, jadi mulai dari anak ingusan lah gitu ya. Sampai sekarang gitu harus memanage anak didik gitu kan. Kurikulum itu gimana ya? Jadi yang Revi rasakan sendiri itu dari sisi kemudahan lah gitu. Kemudahan pelajaran dulu dengan pelajaran sekarang mudah mana gitu?
kalau menurut saya lebih mudahnya itu lebih mudah dulu sebenarnya. Kan seharusnya secara apa namanya kemampuan berarti kan harusnya lebih mudah sekarang dong secara apa namanya karena kemampuan intelektual dan lain sebagainya sudah meningkat harusnya lebih mudah sekarang, tapi ternyata menurut Revi menurut saya lebih mudah dulu ya. Untuk sekarang saya merasakan itu ya memang bagus ya. Integratifnya tematik gitu ya. Sudah satu tema full, semua mata pelajaran ada di sana gitu ya. Hanya saja pembahasannya itu karena terintegrasi semua mata pelajaran, semuanya kan berkaitan. Ya. Satu dengan jadi lainnya. Gimana ya? Apa namanya teh? Gimana? Pembahasan materialnya itu kurang lengkap gitu. Tidak apa namanya? Tidak mendalam gitu tapi gitulah. Ya. Jadi memang kurikulum yang di Indonesia ini memang kan dari tahun ke tahun mungkin ada perubahan tapi menurut pandangan Pak A maupun Bu Revi ini kaitannya dengan apa namanya pendidikan agama gitu ya Pak ya. Ini porsinya sekarang lebih meningkat atau sama saja dengan yang dulu gitu. Menurut Pak A bagaimana itu? Nah, kalau kita teliti atau kita telaah ya dari kurikulum PAI khususnya. PAI, ya. Terus terang di PAI ini karena mungkin masih ada pendalaman tafakuh fiddinnya Pak Amar ya. Tafakuh fiddinnya akhirnya kadang-kadang dalam pelaksanaan atau penerapannya implementasinya itu hanya untuk pembelajaran, untuk hafalan, penghafalan, kemudian dan ini memang masih banyak kekurangan sekali dalam implementasi penerapan kurikulum di PAI ini, ya, terutama untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang 13 ini, sehingga tidak aplikatif lah, anak hanya diajarkan teori tapi prakteknya belum tentu bisa. Menurut Revi gimana menurut Revi? Apa? Ya tadi itu. Oh iya. Porsi pendidikan agama Islam itu ada peningkatan atau sama saja menurut Revi? Menurut saya justru malah berkurang. Ya. Ya, menarik. Justru, gimana tuh? Ya, berkurang. Contoh nyatanya aja ya. Di lingkungan sekitar saya gitu ya. Anak-anak SD itu udah jarang yang ke musola, yang ke yang ngaji gitu ya. Dulu waktu saya tua banget ya. Iya emang diakui saja lah gitu. Dari mulai anak TK, SD gitu sampai SMP, SMA pun masih ada gitu yang suka ke musola, ke masjid gitu ya. Untuk sekarang saya nggak pernah ngelihat gitu ada anak SMP yang sering ke musola ngaji gitu. Itu kan berarti kita tidak berbicara tentang porsi di sekolah ya. Karena memang ini kalau bicara seperti itu ya ini kaitannya dengan menurunnya nilai-nilai keagamaan di masyarakat, di lingkungan masyarakat itu memang mengkhawatirkan lah kalau gitu. Maka nanti tapi kan itu dampaknya dari situ. Mungkin ada tentulah pasti ada sedikit banyak dampak tersebut. Nah jadi tadi saya memperhatikan apa yang disampaikan Revi bahwa ini lebih sulit gitu. Penerapan kurikulum yang sekarang itu lebih sulit gitu. Nah, jangan-jangan kalau saya kemudian ngambil itu, jangan-jangan bukan masalah kurikulumnya yang sulit, tapi man behind the gun-nya itu yang nggak nyampe. Lari ke sana lagi. Memang kadang-kadang guru itu dituntut dengan materi yang seabrek akhirnya ya itu. Karena dituntut ada kurikulum yang banyak sekali padat sebenarnya sekali, tidak hanya akhirnya materi Pak, administrasi juga dan dangkal lah dalam penyampaian. Ya memang kalau misalnya kita berbicara tentang profesionalisme guru, ya tentu saya yakin sekali setiap guru memiliki keinginan untuk profesionalisme itu. Hanya saja kan ketika ya tadi seabrek kan bingung juga ya ngebagi.
ini administrasi belum, ngajar yang belum. Mana dulu gitu. Tapi maaf, kesejahteraan nggak ada. Nah, itu. Akhirnya kan jadi repot juga. Nah, seperti itulah kalau kita perhatikan kurikulum ini. Nah, kalau Pak akan di madrasah, Revi juga di madrasah kan, ini di madrasah ibtidaiyah, Pak di madrasah sanawiyah. Nah, tentu sangat berbeda Pak ketika kita bicara kurikulum PAI antara dengan di sekolah umum dengan madrasah, itu kan ada perbedaan gitu. Nah, secara signifikan menurut Pak A dan Bu Revi ini, yang paling perbedaan yang paling menonjol itu apa gitu tentang pendidikan agama Islam itu di mana gitu? Apakah hasil implementasi terhadap anaknya atau seperti apa gitu? Terima kasih. Menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Pak Amar, tentunya sangat berbeda sekali antara di madrasah dengan di sekolah umum. Karena memang sekolah umum yang pertama kendalanya dia berbahasa PAI dan itu mencakup 4 materi pelajaran dan hanya kalau nggak salah udah 3 jam atau 2 jam sekarang masih? Udah 3 jam ya. 3 jam. Mana mungkin akhirnya hanya bahasan-bahasan sekilas lah dari semua materi itu. Ketika di madrasah karena sudah terfokus walaupun itu fikih, kemudian SKI dan sebagainya, akhirnya lebih mendetil lagi. Dan kalau sisi penerapannya ya jelas kemungkinan kalau saya lihat sih memang penerapannya ya lebih bagus di madrasah untuk PAI ini. Artinya lebih detail lah kalau boleh dikatakan itu lebih seperti itu. Bu Revi juga sama begitu pandangannya. Ya. Kalau di madrasah ibtidaiyah sendiri gimana itu? Sama secara penerapan gitu. Menurut saya ya di madrasah ibtidaiyah dengan sekolah dasar tentu beda ya pendidikan agama Islamnya. Sama seperti di madrasah sanawiyah, aliyah gitu ya. Pendidikan agama di madrasah ibtidaiyah kan lebih lengkap, lebih komplit gitu ya. Seperti tadi sedangkan di sekolah umum, sekolah dasar, mungkin ya pendidikan agama itu kurang gitu ya. Minim ya. Jadi gitu. Nah, kita kalau bicara masalah tematik, artinya kan kalau berbicara seperti itu, berarti penerapan pembelajaran tematik itu lebih mudah di madrasah kalau seperti itu. Lebih mudah. Ya, jadi lebih mudah. Tapi yang jelas walaupun begitu Pak Amar, jadi walaupun memang kayaknya untuk PAI itu lebih mudah di madrasah, tapi intinya kesamaannya adalah karena ada kriteria tertentu atau prinsip-prinsip tertentu untuk penetapan sebuah tema. Yang pertama itu adalah memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Ini yang kadang-kadang ini. Artinya kalau di lingkungan si Bingbin contohnya, oh ini si Bingbin agamis, maka cara pendekatannya atau cara membuat temanya itu yang lebih lagi. Atau mungkin tidak hanya ini, karena di sini mungkin anak-anaknya di kediniah sudah masuk atau ngaji kitab Sapinah, berarti pembelajaran fikihnya lebih dalam lagi. Kemudian tema sebaiknya yang dikenal dan familiar di siswa. Iya. Artinya di lingkungan itu bagi siswa. Berarti ketika membuat tema itu yang lebih dikenal lah. Iya. Kemudian yang berikutnya tema disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kondisi peserta didik maksudnya. Ya kayak misalnya di SD ya, ekosistem. Misalnya kan ekosistem kita itu sawah, sungai gitu kan, nggak ada laut gitu kan. Jadi karena misalnya lingkungan Cibingbin ini tidak ada laut, jangan dibahas masalah laut karena akan sulit menerimanya. Gitu. Apalagi Pak masih ada? Itu yang terakhir mungkin tema mungkin diaktualisasikan dengan hal-hal yang kejadian gitu, yang nyata. Seperti apa? Konkretnya ya, kejadian yang konkret. Contohnya mungkin cara keterampilan lah, modal keterampilan itu yang kira-kira bermanfaat ketika setelah dia itu nanti ada
ada mengaplikasikan itu gitu. Artinya ada nilai yang dikejar adalah pasca sekolahnya itu. Jadi udah bisa lah. Ada skill yang didapat gitu. Berarti tema tersebut kalau misalnya harus ada target pencapaian supaya ada di akhir atau setelah lulus itu kemudian ada bisa diaplikasikan di masyarakat, ya tentu ini kerja berat sekali ya untuk guru-guru ini zaman sekarang. Artinya tentu dari zaman ke zaman itu ya itu harus terus-terusan ini ya, terus-terusan berinovasi. Apalagi di era industri 4.0 ini gitu. Yeah. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan Revi sendiri nih yang anak milenial gitu ya. Di era industri 4.0 ini sebaiknya tema-tema seperti apa yang diterapkan dalam pembelajaran khususnya PAI, apalagi kalau misalnya di madrasah itu seperti apa? Menurut Revi sendiri gimana? Kan anak milenial nih. Jadi saya kan harusnya, saya pengennya gini nih. Gitu kan. Gimana ya kalau misalnya ngelihat ngelihat siswa anak-anak yang sekarang aja ya lebih banyak pegang gadget daripada pegang buku, lebih banyak pegang gadget daripada pegang Al-Quran. Nah, jadi mungkin lebih banyak memvariatifkan aplikasi-aplikasi di gadget gitu ya, tentang tema-tema Islam atau seputar keagamaan gitu. Ini betul-betul PR berat untuk guru-guru ini, harus benar-benar nggak boleh ketinggalan. Iya. Betul-betul harus up to date terhadap harus melek intelektual. Digital itu ya. Digital itu benar-benar. Soalnya begini Pak, saya juga pernah ngajar di SD. Ketika di SD itu dulu masih ingat, kerepotan guru-guru SD itu adalah benar-benar nggak tahu cara ngidupin komputer aja nggak tahu gitu. Ini kan jadi kendala berat juga ini gimana mau memasuki industri 4.0 kalau para pendidiknya sendiri gelagapan gitu, gaptek gitu ya. Ini luar biasa gitu. Nah Pak, ini kalau kita berbicara pembelajaran tematik yang integratif, tadi sebetulnya sudah disinggung di awal, hanya kita bicara madrasah lah, karena dua-duanya guru madrasah. Ini artinya kan PL ini kan dipecah, ada fikih, ada akidah dan lain sebagainya. Nah, ketika bicara integratif dengan kehidupan zaman sekarang atau dengan kan sekarang ada Merdeka Belajar lagi, ya inovasi dari Mas Menteri itu adalah Merdeka Belajar. Nah, secara integratif dari muatan pendidikan agama di madrasah itu seperti apa? Ya kan kita tahu integratif itu berarti secara integrate ya, atau menyatukan lah, menyatukan dari semua itu. Kita tahulah tadi udah pemilihan tema yang tepat dengan kondisi zaman yang sekarang terus ya, dan juga tadi iptek dan sebagainya harus diinikan. Tentunya dalam pembelajaran ini seorang guru harus dia berpikir tidak hanya kan belajar itu dalam tematik integratif ini jangan hanya learning to know, belajar untuk tahu saja, tapi harus menginjak ke yang berikutnya itu yang mengintegrasikan dengan learning to do. Ya. Belajar untuk nanti melakukan apa yang udah tahu. Kemudian berikutnya nanti learning to be. Dan untuk menjadi setelah itu bisa melaksanakan dan akan menjadi apa saya. Murid itu sampai ke sana. Sampai nanti learning to live together, bersosial. Nah, ini mohon maaf. Integratednya. Ini menarik Pak. Jadi mohon maaf, jadi saya potong dulu. Tadi Pak A juga di awal kan bicara tentang guru ini nggak harusnya punya cinta terhadap pekerjaannya. Nah, menurut saya Pak, kalau tadi bicara Pak A dari learning to know sampai learning to be, ini kendalanya adalah karena itu Pak. Karena seolah-olah, mohon maaf, banyak guru yang sebetulnya terpaksa menjadi guru karena nggak ada pekerjaan lain. Dan ya itulah,
banyak juga di antara murid-murid kita mungkin yang sudah lulus itu, ketika lulus, saya mau jadi apa? Yeah. Nah ini upaya seperti apa ini yang harus dilakukan gitu? Nah, akhirnya larinya ke zaman yang seperti sekarang ini, itulah pemerintah sebaiknya itu harus memperhatikan kesejahteraan guru. Ini salah satunya adalah faktor utama yang jadi permasalahan itu adalah kurangnya kesejahteraan guru di Indonesia. Bahkan samping kurang sejahtera dan ada banyak sekolah yang kurang justru tenaga pengajarnya. Kurang tenaga pengajarnya. Ini permasalahan ini yang perlu dipikirkan oleh kita. Di satu sisi ada sekolah yang terlalu banyak guru, tapi di sisi lain ada yang kurang gitu. Tapi pada intinya ya kesejahteraan itu menurut Pak. Kalau menurut Revi sendiri gimana itu? Kan pernah nggak sih Revi ngalamin bahwa ketika lulus aliyah ya gitu ya dulu? Sebenarnya passion saya bukan di guru. Itu benar kan? Ini sebagai milenial nih harus tahu ini pendidikan untuk para milenial ini yang gitu. Ya gimana tuh? Ya passion saya sebenarnya bukan di guru ya. Hanya melihat peluang lingkungan kan kebanyakannya satuan pendidikan ya. Iya. Jadi saya masuk di dunia pendidikan. Meskipun awalnya terpaksa. Iya. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu saya mulai merasa nyaman, enjoy ya dengan pekerjaan saya ini. Dan untuk mencintai pekerjaan ya saya sampai sekarang itu berusaha ya. Love what you do what you love gitu. Berusaha mencintai gitu. Setiap hari itu menumbuhkan rasa cinta terhadap pekerjaan saya gitu. Kalau masalah utamanya mungkin sama ya, kesejahteraan guru itu sendiri yang berpengaruh sebenarnya ya, sangat berpengaruh. Tapi pada akhirnya begini juga Pak. Salah satu paradoksnya adalah ketika misalnya kita bicara tentang kesejahteraan guru, tapi banyak juga yang kemudian menjadi guru, ada harapan bisa menjadi PNS dan lain sebagainya gitu ya Pak ya, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan. Namun ya ketika akhirnya niatnya seperti itu, ya pada akhirnya kurang maksimal gitu kan ya Pak. Jadi itulah ruhul mudarisnya yang kurang. Ini benar-benar PR paling berat mungkin ya. Tapi bagaimana kalau begini Pak, menurut pandangan saya bahwa kok kenapa masyarakat kita ini sulit untuk mencintai pekerjaannya gitu. Karena rata-rata begini menurut saya, orang-orang yang melakukan pekerjaan ini terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena masyarakatnya sendiri kurang mengapresiasi terhadap hal-hal yang tidak umum. Misalnya begini Pak, kalau kita tanya anak-anak pasti cita-citanya dokter lain sebagainya. Karena menurut saya itu pekerjaan lain tidak diapresiasi gitu. Kalau di luar negeri kan mau jadi seniman, mau jadi apapun, apresiasinya tinggi. Gitu. Jadi itu sepintas saja lah. Nah kembali lagi ke integratif. Jadi kaitannya dengan merdeka belajar Pak, dalam integratif ini, tematik integratif ini. Ada kesulitan nggak Pak secara implementasinya? Yang pertama perlu tahu dulu ya kita bahwa kurikulum 13 ini sesuai dengan Kemendikbud itu bahwa punya karakter tersendiri tematik integratif itu. Yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nanti akan lari ke merdeka belajar. Ya. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung dan bermakna pada peserta didik. Artinya jangan sampai ini kan kurikulum 13 atau yang tematik integral itu siswa yang aktif lah, guru hanya fasilitator sebenarnya di sana. Sebenarnya kayak gitu. Harusnya. Yang ketiga harusnya. Ketiga masing-masing mata pelajaran tidak terpisah-pisahkan. Nah, artinya tadi walaupun dia belajar IPA, tetap masukkan sisi-sisi agamanya. Atau belajar PAI, masalah ini dikaitkan dengan fikih, umpamanya dikaitkan dengan SKI-nya, dikaitkan dengan ini, dan itulah intinya.
Kemudian yang berikutnya adalah dalam pembelajaran menyajikan konsep dan kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dan yang berikutnya bersifat fleksibel, harus fleksibel sebenarnya tidak boleh monoton. Tidak boleh monoton. Dan yang terakhir adalah proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. Itu menarik. Sebentar Pak, untuk di tingkat SMP lanjutan lah ya. Yeah. Itu mungkin bisa guru itu hanya sebagai fasilitator, sedangkan di usia SD, MI itu kan sulit. Gitu ya. Jangankan sebagai fasilitator gitu. Di aping we gitunya murang kali teh. Nah, gitu. Ya ini kekurangan tadi, salah satu kekurangan guru PAI hampir menggunakannya adalah metode ceramah. Ya. Jadi anak diam, ceramah saja. Nah, ini kan tidak cocok sebenarnya dengan kurikulum 13 ini. Narasumber berdua ini, metode ceramah itu tidak efektif. Tidak efektif dalam pengajaran. Untuk saat ini. Untuk saat ini dengan artinya kurikulum 2013 ini memang tidak relevan. Sebagai fasilitator aja biar anak yang aktif. Ya harusnya si anak tuh dituntut untuk melihat, merasakan sendiri gitu. Misalnya materi apa? Materi listrik misalnya ya, sumber listrik. Itu si anak tuh melihat langsung prosesnya itu kayak gimana, pembuatan listrik itu seperti apa, mempraktekkan sendiri, kemudian melihat sendiri, memegang dan ya melihat gitu ya. Itu pasti akan terkenang gitu. Ingatannya itu jadi semakin kuat gitu. Iya. Dan sebenarnya mungkin di tingkat SD atau MI juga sebenarnya bisa, asal gurunya bisa gitu. Iya. Ini mungkin kembali lagi begitu Pak. Kalau misalnya kita seolah-olah ingin ikan yang besar kan berarti umpannya harus bagus. Iya. Artinya kalau kita menuntut anak itu untuk berpikir kritis, ya berarti kan kita harus mancingnya dengan cara yang bagus. Nah mungkin gurunya belum punya pancingan yang bagus lah mungkin gitu. Jadi umpan dari guru itu balik lagi. Tapi sebetulnya kadang-kadang kan kalau kalau kata Pak Jaya Suprana, kadang-kadang mukadimah itu lebih baik daripada kesimpulan. Sebetulnya mukadimah Pak A tadi itu udah merangkum semuanya itu. Ayo ya kita jabarkan lagi lah. Lanjut berarti ketika ini terjadilah paradoks-paradoks yang seperti itu. Dari masa ke masa gitu. Yang justru seharusnya meningkat, ternyata di dalam pendidikan agama khususnya ada penurunan. Gitu. Nah, jadi kira-kira strategi seperti apa gitu yang paling tepat untuk tematik integratif, terutama dalam pendidikan agama Islam tentunya begitu Pak. Terima kasih. Untuk penerapan pembelajaran tematik integratif khususnya di pelajaran PAI. Strateginya itu ada 4 menurut Mulyana 2010. Yang pertama adalah harus ditetapkan dulu materi yang akan diintegrasikan di antara beberapa materi pelajaran. Contoh dari fikih, akidah, SKI, itu mana yang cocok, tema yang bisa digabungkan, ditetapkan. Maka penetapan itu dulu. Kemudian yang berikutnya setelah ditetapkan materi-materi ini diidentifikasi. Identifikasi materi itu sendiri. Kemudian setelah diidentifikasi baru pengintegrasian atau penggabungan antara tema-tema yang tadi sudah diidentifikasi dan sudah ditetapkan itu. Dan terakhir nanti ada sisi untuk penjaringan. Menjaringkan tema-tema itu sendiri di dalam sebuah pelajaran. Ya, pelajaran itu sendiri. Sama. Itu mungkin. Udah itu aja. Enggak kan gini. Maksudnya begini. Itu pendekatan itu tentu katakanlah itu dasar pendekatan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak. Tentu tapi antara tingkat dasar dengan menengah perlu pendekatan yang berbeda. Gitu. Revi sendiri kan di tingkat dasar itu punya strategi khusus nggak gitu untuk menangani anak-anak terkait dengan tematik integratif itu? Ya tentulah ya.
setiap pendidik pasti punya teknik sendiri. Masing-masing. Teknik yang saya terapkan itu sebenarnya gini ya, kalau saya pribadi ya di kelas itu bukan mengajarkan ini, lebih ke ya apa namanya, yang saya tekankan itu memang saya banyak cerita. Bukan ceramah, bukan. Beda ya cerita dengan ceramah. Dongeng. Ya bisa jadi dongeng, cuman lebih ke cerita sih, cerita inspirasi yang orang-orang yang menginspirasi. Ya, jadi si anak itu diajak masuk ke dalam cerita itu. Jadi setiap cerita yang saya berikan kepada anak-anak, si anak-anak tuh respon. Mungkin menurut saya ya dengan cerita. Bagi anak-anak usia SDMI mungkin bisa. Ya. Kalau untuk usia remaja masih cocok nggak Pak untuk cerita-cerita seperti itu? Kayaknya beda ya ceritanya itu. Beda, kurang cocok karena memang apalagi sekarang ya. Kalau kita lihat memang jauh sekali dengan waktu zaman saya. Jadi usia SLTP sekarang itu tingkat kedewasaannya lebih, mungkin karena ya HP banyak faktor lah. Iya. Artinya kalau begitu, dan itu kadang-kadang gimana ya, mereka itu justru udah tidak menarik lagi kayaknya dengan cerita-cerita, apalagi cerita-cerita yang zaman dulu seperti si Kadang Kancil dan itu udah anak-anak udah ini. Kalau itu di SD juga kurang sih sebenarnya, kalau misalnya berarti di tingkat SD sendiri pun kayak fabel-fabel seperti itu sudah tidak diminati. Tidak ada. Sudah jarang gitu anak-anak yang menarik ya yang Iya. Nah, berarti kalau saya garis bawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak AA bahwa tingkat kedewasaannya lebih awal gitu. Lebih awal sekarang. Berarti kan itu secara psikis artinya matang sebelum waktunya gitu, Pak. Sehingga kalau kita lihat di media sosial sendiri kan mengerikan gitu. Anak-anak SD saya kalah pacaran gitu. Ya. Jadi, nah ini juga perlu perhatian khusus Pak menurut saya Pak. Jadi ada nggak kaitannya kalau misalnya dengan anak-anak ini supaya bolehlah tingkat pengetahuan mah lebih cepat, tapi kalau psikis perkembangan mental anak-anak kayaknya kalau matang terlalu cepat itu kurang baik juga. Ini menurut pandangan saya. Kalau menurut pandangan Pak A sendiri gimana? Ya, betul. Jadi contohlah salah satunya tingkat ta'zim, hormat terhadap guru. Itu salah satunya. Untuk anak-anak sekarang banding dengan anak-anak yang dulu jauh sekali. Dulu saya kalau mau lewat saja atau bertemu dengan guru itu kayaknya takut gitu, takut karena segan gitu ya. Takut karena segan dan hormat sekali. Mau diapain? Coba sekarang ya. Kalau saya kebetulan waktu itu kesiswaan. Kalau ada anak yang melanggar kemudian saya hukum, itu sampai mengadu ke orang tuanya. Ini ketua pembina OSIS saya waktu dulu. Ini udah jauh sekali Pak. Jauh sekali. Memang... Tapi masih mending, angkatan saya pun masih mengalami gitu ya. Tapi sudah menurun. Sudah menurun nggak Pak ini angkatannya? Mungkin saja ya mungkin. tidak serengkuh zaman dulu gitu. Tapi kalau gini misalnya kita bicara hal seperti itu, artinya kan apa mungkin ada faktor, karena kan guru itu kalau bahasa Sunda bilang digugu jeung ditiru gitu. Iya. Ada kemungkinan dong Pak, entah berapa persen pun ada kemungkinan dong ini karena gurunya aja. Iya, jelas bisa. Tidak hanya faktor dari siswanya, kemudian faktor lingkungan, ada juga ada faktor gurunya memang. Iya. Memang identik kalau dulu guru itu memang gimana ya? Jadi panutan memang. Dari akhlak, kemudian keseharian sebagainya. Dan sekarang kadang-kadang seorang guru itu tidak mencerminkan ya seorang guru. Iya. Tapi peran orang tua juga penting menurut saya. Peran orang tua. Iya, peran orang tua penting. Berarti adanya ketidakintegrasian gitu lah ya antara guru dengan orang tua. Nah ini gimana nih? Bisa nggak kalau misalnya dikaitkan dengan
pendidikan agama di lingkungan sekolah dengan pendidikan di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga itu bisa ada strateginya nggak Pak untuk, atau Bu Revi ini untuk bisa diintegrasikan sebetulnya? Sebenarnya antara bisa. Di sekolah dengan di rumah ini. Sebenarnya bisa, tapi dengan bantuan peran serta orang tua. Jadi sekarang kan banyak ya orang tua yang apabila anaknya dicubit atau jangankan dicubit ya, dibentak sedikit sama gurunya aja, orang tuanya kan tidak terima gitu kan. Sebaiknya menurut saya ya, orang tua juga jangan langsung menyalahkan ke guru. Kenapa guru seperti itu? Nah, tanya dulu anaknya. Jadi harus strateginya gimana ya? Harus ada pendekatan khusus dari guru ke orang tua, mungkin itu. Iya. Kalau Pak A gimana? Ya samalah, tambahnya intinya memang perlu kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak keluarga, orang tua. Iya. Makanya sekali-kali dan memang harus gitu ya, sekolah mengundang orang tua siswa, kemudian ajak bicara orang tua dengan keadaan siswanya. Dan juga guru bisa saja mungkin home visit dan sebagainya. Itu cara pendekatan-pendekatan seperti itu. Merasa memang tidak tanggung jawab hanya di guru di sekolah saja, tapi tanggung jawab bersama. Betul. Bahkan itu kan dari sisi Islam, kewajiban orang tua sebenarnya mendidik anak itu. Jadi sadar kesananya gitu ya. Tapi ada apa ya, ungkapan seperti ini mungkin di masa pandemi sekarang ini. Kalau dulu mungkin orang tua menganggap bahwa ngedidik anak itu mudah. Sekarang setahun anak-anak di rumah, belajar di rumah. Orang tua sekarang ngerasain gitu. Baru merasain betapa sulitnya jadi guru. Itu baru satu ya, itu pun anak sendiri gitu ya. Anak sendiri gitu. Apalagi kalau di kelas yang banyak dengan bermacam-macam karakter. Nah itu tadi betul, strategi itu penting sekali barangkali ya Pak. Jadi terutama dengan pendidikan zaman sekarang dan inovasi-inovasi dari kementerian juga tentang Merdeka Belajar gitu ya Pak. Itu bisa nggak Pak dalam Merdeka Belajar ini tematik integratif ini diterapkan atau justru lebih mudah gitu? Justru itulah dengan konsep menteri kita Mas Menteri ini ya, dengan konsep Merdeka Belajar ini sangat cocok sekali sebenarnya dengan penerapan tematik integratif ini. Karena kan terpusat tadi salah satu faktornya atau indikatornya ada terpusat kepada siswa, kemudian siswa diberi kebebasan untuk melakukan apa yang disukai, walaupun tetap ada batasan-batasan tertentu. Dan itulah maksudnya dari Merdeka Belajar, bukan berarti indisipliner, bukan. Ya. Tapi memang diberi kebebasan sepenuhnya siswa untuk menentukan mungkin kemauannya, minatnya, bakatnya. Ini yang kadang-kadang Pak Amar terus terang sulitnya di Indonesia. Dengan kalau di Barat, di Eropa kita tahulah, di Eropa itu tidak terlalu banyak materi. Jadi fokus mereka dari mulai SD itu maunya dia ke hal eksak. Ke ini. Nah di kita itu memang akhirnya terlalu banyak mata pelajaran. Tapi karena konsep tidak terfokus. Karena konsep Merdeka Belajar ya, jadi siswa itu jadi leha-leha kalau di Indonesia menurut saya gitu ya. Pemandangannya beda. Jadi merdeka itu bebas. Padahal tidak itu mungkin menurut konsep esensinya bukan seperti itu. Ya, berarti masih PR berat lah. Atau mungkin menurut Revi atau Pak A ini konsep Merdeka Belajar ini jadi kesan prematur. Belum saatnya harusnya, atau memang sudah saatnya? Untuk saat ini gimana? Kalau saatnya memang bisa saja ya. Hanya saja perlu mematangkan dari semua pihak ya. Ya, semua pihak harus dimatangkan. Matangkannya gimana? Ya, sosialisasi Merdeka Belajar dari dari pemerintah ke pendidik, ke orang tua ataupun ke siswa peserta didik. Jadi kalau menurut saya memang bisa dikatakan prematur, betul Pak Amar. Jadi karena memang kedua mungkin salah satu faktor juga ketika konsep itu digulirkan ketika musim seperti ini COVID akhirnya tidak efektif dan betul saya setuju
belum pemahaman yang sama di antara stakeholder di sekolah atau guru dan sebagainya, orang tua belum tahu lah maksud merdeka belajar itu apa sih. Masih bingung konsepnya seperti itu apa. Itu yang jadi masalah itu. Sehingga ya itu tadi anggapannya bahwa merdeka ya merdeka gitu, tidak belajar. Sehingga kadang-kadang menabrak sisi-sisi moral yang terutama dalam pendidikan agama Islam itu kan sudah mungkin akhlak itu nomor satu. Akhlak itu nomor satu. Jadi sehingga betul-betul perlu perhatian khusus nih tentang merdeka belajar. Ini menarik sekali, sudah panjang tidak terasa waktunya. Ya, jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit terguar lah gitu ya. Jadi konsep tematik integratif yang sesuai dengan tema kita pada hari ini akhirnya bisa terungkap gitu. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk yang menonton. Jadi gitu ya. Nah, tapi ada session terakhir nih untuk berdoa nih. Jadi saya punya pertanyaan yang sama dan diharapkan beda jawabannya gitu. Jadi sesi kali ini namanya If I Become, jika saya menjadi gitu. Nah, Pak AA dan Bu Revi, jika Anda menjadi Menteri Pendidikan, what will you do? Aku dulu ya. Ya, silakan. Please. Oke. Ini bukan melanggar etika ya. Iya. Nungorahe lah. Bismillah, maaf ya Mas. Ini masih bisa itu. Jadi menteri. Ya, menurut saya ya, jika saya menjadi Menteri Pendidikan, yang akan saya perbaharui, perbaiki itu, yang pertama itu kesejahteraan guru. Ya, kesejahteraan guru di sini bukan hanya guru umum, tapi guru Kementerian Agama juga disamaratakan lah, tidak ada pembedaan kasta ya. Kemudian yang kedua tentu perbaikan kurikulum. Kurikulum yang seperti apa? Yang basicnya itu ke akhlakul karimah, ke moral. Ya, itu yang ditekankan itu. Bahkan di Jepang sendiri kan ada pendidikan pendidikan yang etika aja kan pembelajaran itu berapa tahun gitu ya. Betul. Nah mungkin pola-polanya hampir akan menerapkan pendidikan yang ada di Jepang mungkin ya. Yang teknologinya canggih itu kan teknologi juga ngaruh ya. Apalagi di zaman milenial seperti sekarang, pendidikan teknologi juga akan diterapkan oleh saya. Mungkin... Siap Bu Menteri. Ada lagi Bu Menteri. Cukup itu dulu, nanti Insyaallah amin. Amin ya Allah. Kalau Pak A jika menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Presidennya Pak. Presidennya saya Menteri mah kagok. Menteri dulu. If I become Minister of Education. Tentunya yang pertama saya akan bangun sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren, samalah intinya, baik formal maupun non formal, bangunan-bangunan yang sudah ini, terutama yang di bawah pemerintah, ya, itu akan saya bangun. Apalagi Pak Menteri? Fasilitasnya gitu. Kesejahteraan guru cukup. Of course itu mah paling penting. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, guru ya, Malaysia itu dulu berguru kepada Indonesia ya, dalam sisi pendidikan. Tapi sekarang kok Malaysia lebih tinggi, maju ya Pak? Lebih maju pendidikannya daripada Indonesia, karena memang itu salah satu faktornya. Karena di sana kesejahteraan guru luar biasa. Makanya yang kedua, setelah fasilitas pendidikannya bagus, saya akan sama, yaitu kesejahteraan guru. Ya, jangan sampai guru itu masa guru harus mungkin setingkat menterinya nanti. Guru setingkat menterinya. Mantap. Itu aja, Pak Amar. Yang jelas itu aja. Mudah-mudahan dan saya yakin kalau saya jadi Menteri Pendidikan Nasional, amin, saya ya akan majukan pendidikan di Indonesia, bahkan bisa maju. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Sepakat, karena kita semua sepakat bahwa yang paling penting untuk membangun bangsa ini adalah pendidikan. Ya. Nomor satu itu. Jadi itu semuanya.
Terima kasih, ini luar biasa, menarik sekali. Alhamdulillah, tidak terasa ini waktu sudah panjang sekali dan insya Allah ke depan kita masih ada kesempatan lah untuk berbincang-bincang di tempat ini. Mudah-mudahan semua yang nonton ini bisa mendapatkan ilmunya, esensi dari pembicaraan kita kali ini, dan mudah-mudahan terutama bagi kita semua ini bisa menjadi motivasi lah setidaknya bagi kami para pendidik ini menjadi motivasi. Akhirnya kita harus berpisah. Terima kasih atas waktunya untuk Pak dan Revi. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.